Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulinda Sri Wahyuni. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan NIM 1057211111019, kelas Manajemen 19D. Nah, hadirnya saya di sini untuk memenuhi tugas penganggaran perusahaan yang dimana temanya itu anggaran perusahaan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas dua tema. Yang pertama, kita membahas tentang penetapan volume. Nah, teman-teman sekalian, untuk melangkah lebih jauh tentang penetapan volume, kita harus tahu apa sebenarnya anggaran penjualan itu. Nah, anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, anggaran penjualan juga dapat dikelompokkan berdasarkan variabel-variabel tertentu, seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis-jenis produk, kelompok wiraniaga, sales atau marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Dalam menyusun proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Nah, teman-teman, untuk penetapan volume produk terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada penjualan tahun sebelumnya, di mana kita harus menghitung pertumbuhan rata-rata. Misalkan pertumbuhan rata-rata volume penjualan selama 5 tahun belakangan. Kita lihat pada bagan. Saya ambil example seperti di bagan untuk tahun 2021 ke tahun 2017. Pada tahun 2017, volume unitnya itu 480.000 unit. Untuk tahun 2018, 500.000 unit. Untuk tahun 2019, 530.250 unit. Untuk tahun 2020, kita ambil volume unitnya 555.200 unit. Untuk tahun 2021 kita ambil 600.332 unit. Nah, kemudian kita buat bagan lagi untuk pertumbuhan volume, di mana rumusnya itu untuk pertumbuhan tahun 2018 didapat sebesar 20.000. Nah, 20.000 dari selisih tahun 2018 kita kurangi tahun 2017, sehingga kita dapat 20.000. Selanjutnya begitu berlanjut-lanjut sampai dengan 2021. Nah, untuk mendapatkan pertumbuhan rata-rata, kita jumlah keempat volume pertumbuhannya, kemudian dibagi 4. Kemudian kita buat bagan lagi untuk pertumbuhan persentase, di mana untuk presentasi didapatkan dari hasil selisih tersebut dibagi dengan tahun sebelumnya. Seperti kita lihat pada bagan, 20.000, selisih 20.000 dibagi dengan volume unit pada tahun 2017. Begitu seterusnya sampai dengan 2021. Untuk pertumbuhan rata-rata persentasenya kita jumlahkan semua dari atas, kemudian kita bagi 4, sehingga kita mendapatkan 5,25%. Teman-teman, dari bagan yang di atas tadi menghasilkan pertumbuhan 27.581 dan 5,25%, sehingga untuk anggaran tahun 2022 sebesar 600.332 ditambah dengan 27.581 sama dengan 627.913 unit. Nah, untuk yang kedua ada less square.
Metode ini biasanya digunakan di ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu, di mana ada rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. Untuk A-nya konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0. Untuk B-nya slope atau menunjukkan beberapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah dari satu satuan. Teman-teman sekalian, kita ambil example dari bagian sebelumnya, datanya sama. Karena sama, kita langsung pindah saja ke bagian selanjutnya, yaitu penetapan X1. Nah, dari mana angka-angkanya? Angka-angkanya itu dari coding yang telah kita tetapkan tadi. Untuk selanjutnya kita pindah ke bagian X1 dikali Y1. Dari mana kita mendapatkan 960.000? Itu dari min 2 kita kalikan dengan 480.000, sehingga menghasilkan minus 960.000. Begitu seterusnya sampai dengan 2021. Nah, kemudian kita jumlah sehingga menghasilkan 295.844. Nah, untuk bagian selanjutnya kita ambil X1 kuadrat, di mana kita dapat 4. 4 itu kita dapat dari min 2 kuadrat. Begitu terus sampai dengan 2021. Kemudian kita total sehingga mendapatkan 10. Nah, kita masuk ke dalam rumus. Langsung saja kita kasih masuk nilainya. A sama dengan 2.665.782. Kita bagi dengan 5. 5-nya dari mana? 5-nya dari 5 tahun belakangan tadi. Sehingga menghasilkan 533.156,4. Untuk B-nya sendiri 295.844 dibagi dengan 10 sama dengan 29.548,8. X-nya tadi kita tetapkan sama dengan 3. 3 itu diambil dari coding untuk tahun 2022. Nah, kita pindah ke penjualan tahun 2022. Y sama dengan A ditambah BX, di mana 500 A-nya itu 533.156,4 ditambah dengan 29.548,8 kita kalikan dengan 3 itu adalah X, sehingga menghasilkan 621.802 unit. Nah, teman-teman, untuk slide yang ini langsung saja. Yang kedua, target pertumbuhan penjualan terbagi menjadi 2. A. Pertumbuhan volume penjualan. B. Pertumbuhan pangsa pasar. Yang ketiga ada demografi. Demografi sendiri ini terbagi menjadi 4. A. Pertumbuhan kelompok usia tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. B. Pertumbuhan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. C. Perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misalnya selera konsumen dan lain-lain. D. Perubahan iklim. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, perubahan di lingkungan perusahaan seperti politik, sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Oke rekan-rekan sekalian, orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan presentasi dan sharing ke rekan-rekan sekalian tentang penetapan harga jual produk. Oke rekan-rekan sekalian, dalam penetapan harga jual produk terbagi atas 5 metode. Yang pertama ada metode harga pasar, di mana penetapan produk adalah berdasarkan mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Maksudnya, metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Nah, besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk yang sejenis.
dalam hal ini perusahaan dapat menetapkan harga, maksudnya tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan tersebut. Perusahaan akan mengikuti harga yang berlaku di pasar. Kedua itu ada metode biaya plus. Nah, metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Nah, ditambah dengan presentasi laba bersih yang diinginkan perusahaan. Nah, dalam hal ini dasar yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya total. Oke, baik rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat pada ilustrasinya. Saya akan menjelaskan ilustrasi tersebut. Nah, perusahaan Bunda Raka Bakery berencana memproduksi roti sebesar 160.000 pieces roti untuk tahun 2022. Nah, untuk anggaran 2022 pada akhir tahun 2021, perusahaan Bunda Raka Bakery membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk memproduksi 160.000 pieces roti Casino tersebut. Nah, seperti dilihat pada bagan. Nah, biaya bahan langsungnya 160 juta, biaya tenaga kerja langsung 230 juta, biaya overhead variabel 115 juta, biaya overhead tetapnya 200 juta, biaya pemasaran variabelnya 80 juta, biaya pemasaran tetapnya 40 juta, biaya administrasi dan umumnya ada 100 juta. Nah, total biayanya itu 925 juta. Jika perusahaan merencanakan penetapan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 18%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Nah, kita pakai rumus penjualan total, di mana rumusnya itu biaya total ditambah dengan 18%. Nah, tadi biaya totalnya 925 juta ditambah 18%, kemudian dikali dengan 925 juta. Nah, ya selanjutnya kita total lagi 925 juta ditambah dengan 166 juta 500 ribu rupiah, menghasilkan 1.091 juta 500 ribu rupiah. Nah, kemudian harga jual per unit. Nah, kita ambil tadi hasil dari penjualan total, kemudian kita bagi dengan 160.000 unit. Nah, tadi penjualan totalnya itu 1.091 juta 500 ribu rupiah, kemudian kita bagi dengan 160.000 unit. Nah, menghasilkan harga jual per unitnya itu 6.821 per pieces. Selanjutnya kita merencanakan menetapkan harga jual produknya. Kita ambil di bagan seperti di atas, biaya bahan langsung 160 juta, biaya tenaga kerja langsung 230 juta, biaya overhead variabel 115 juta, biaya overhead tetap 200 juta. Nah, total biaya produksinya itu ada 705 juta. Nah, jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 18%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Nah, penjualan total itu rumusnya biaya produksi ditambah 18%, karena tadi biaya produksi plusnya itu 18%. Maka nilainya, kita masukkan nilainya 705 juta ditambah dengan 18%, kemudian dikali lagi dengan 705 juta, menghasilkan penjualan totalnya itu 831 juta 900 ribu rupiah. Nah, kemudian kita melangkah selanjutnya, harga jual per unit, di mana penjualan biaya total kita bagi dengan 160.000 unit. Nah, 831 juta 900 ribu rupiah kita bagi dengan 160.000 unit, sehingga menghasilkan harga jual per unitnya yaitu 5.200 per pieces. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada metode margin kontribusi. Nah, margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Maksudnya metode ini pada dasarnya
metode biaya plus, namun yang menjadi dasarnya adalah biaya variabel saja. Baik teman-teman sekalian, kita bisa lihat ilustrasi yang ada di atas itu metode margin kontribusi. Nah, kapasitas produk perusahaan Bundara Bakery per tahun adalah sebesar 185.000 pieces roti. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 160.000 pieces roti. Nah, perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjualnya sebanyak 25.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan yang ada di Makassar. Nah, untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 25.000 pieces ini, perusahaan membuat taksiran. Kita lihat pada bagannya, kita ambil biaya bahan langsungnya 160 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 230 juta, untuk biaya overhead variabel 115 juta, untuk biaya pemasaran variabelnya 80 juta. Jadi total biaya variabelnya itu 585 juta. Langsung saja, karena untuk menghasilkan 25.000 pieces produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel 585 juta. Dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Nah, untuk penjualan totalnya, biaya variabel total ditambah dengan 18%. 585 juta ditambah dengan 18%, kemudian dikalikan dengan 585 juta, sehingga menghasilkan penjualan totalnya itu ada 690.300.000 rupiah. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya ada harga jual per unit, di mana rumusnya itu penjualan total dibagi dengan 25.000 pieces, di mana nilainya itu 690.300.000 rupiah, kita bagikan dengan 25.000 pieces, sehingga menghasilkan harga jual per unit 27.612 rupiah per unit. Yang keempat, ada metode laba maksimal. Nah, ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana penjualan produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Nah, berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk tabel harga dan volume, tabelnya ini telah ditentukan pada ilustrasi. Nah, selanjutnya untuk bagan nilai, dari mana didapatkan? Itu didapatkan dari harga dikali dengan volume, begitu seterusnya sampai selesai. Nah, untuk variabel, untuk biaya variabel sendiri didapatkan dari nilai 900 juta dibagi dengan 10.000 unit, begitu seterusnya. Untuk biaya tetapnya kan tadi sudah ditetapkan pada ilustrasi sebesar 410 juta. Untuk laba dan ruginya, laba dan rugi itu didapatkan dari hasil pengurangan nilai dikurang variabel dikurang dengan biaya tetap. Nah, sehingga menghasilkan laba yang terbesar itu pada harga 21.000 menghasilkan laba sebesar 910 juta. Nah, untuk ruginya terletak pada harga 11.000, ruginya sebesar 200 juta. Oke, baik teman-teman, untuk metode yang kelima atau metode yang terakhir, nah, metode tingkat pengembalian atas modal. Nah, saya mengangkat ilustrasi baru. Nah, perusahaan Bundara Bakery produsen roti Casino. Total modal yang dikeluarkan perusahaan sebesar 800 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 18%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 80.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 500 juta. Nah, berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unitnya sebesar, nah, tunggu dulu, kita cari tahu dulu rumusnya. Nah, harga jual sama dengan biaya total ditambah dengan tingkat pengembalian modal dibagi dengan volume penjualan. Kita sudah tahu rumusnya.
kita masukkan nilai-nilainya. Nah, total biayanya tadi ada 500 juta ditambah dengan 18%, kemudian dikali dengan 800 juta dibagi 80.000. Nah, menghasilkan harga jual 11.800 per unit. Nah, buktinya penjualan sama dengan 80.000 unit dikali dengan 11.800 sama dengan 644 juta. Nah, total biayanya itu kan 500 juta. Untuk labanya sendiri 18% dikali dengan 800 juta menghasilkan 144 juta. So, teman-teman, berakhirlah sudah video presentasi tentang pemenuhan tugas penganggaran perusahaan saya. Saya akan mengutip kata-kata bijak. Begini, orang bijak pernah mengatakan, seseorang yang profesional itu adalah orang-orang yang pernah amatir pada masanya. Begitupun dengan saya. Nah, untuk itu saya Yulinda Sarewahyuni mengucapkan terima kasih. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.